7 Wonders of the World atau 7 keajaiban dunia saat ini ditentukan oleh Yayasan The New Seven Wonders of the World Foundation pada tahun 2007. Mereka adalah yayasan yang bertujuan mewakili warisan dunia. Awalnya, PBB terlibat dalam penentuan daftar warisan dunia, namun mereka tidak setuju dengan cara penentuan situs warisan dunia oleh yayasan tersebut, sehingga mereka tidak ambil bagian dalam keputusan akhir. Penentuan situs 7 keajaiban dunia berdasarkan voting dari responden di seluruh dunia, yang mencapai lebih dari 100 juta responden. Apa sajakah 7 keajaiban dunia terbaru? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini. Untuk yang baru menemukan video ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Berikut 7 keajaiban dunia terbaru, dikutip dari HollyTV dan History. Taj Mahal, Agra, India, An Ode to Love. Taj Mahal adalah makam marmer putih gading di tepi kanan Sungai Yamuna di kota Agra, India. Pembangunan Taj Mahal dimulai pada 1631, dan butuh 17 tahun sebelum selesai pada 1648. Bangunan Taj Mahal dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan, yang memerintah tahun 1628 sampai tahun 1658 untuk makam istri favoritnya, Mumtaz Mahal. Itu juga merupakan makam Shah Jahan sendiri. Makam itu adalah inti dari kompleks seluas 17 hektar, yang mencakup masjid dan wisma, dan terletak di taman formal yang dibatasi di 3 sisinya oleh dinding kayu. Pembangunan mausolem pada dasarnya selesai pada tahun 1643, tetapi pekerjaan dilanjutkan pada fase lain dari proyek selama 10 tahun. Kompleks Taj Mahal diyakini telah selesai secara keseluruhan pada tahun 1653, dengan biaya yang diperkirakan pada saat itu sekitar 32 juta, yang pada tahun 2020 akan menjadi sekitar 70 miliar atau sekitar 1 miliar US dollar. Proyek pembangunan tersebut mempekerjakan sekitar 20.000 pengrajin di bawah bimbingan Dewan Arsitek yang dipimpin oleh arsitek Istana Kaisar, Ustadz Ahmad Lahouri. Berbagai jenis simbolisme telah digunakan di Taj untuk mencerminkan keindahan alam dan keilahian. Great Wall of China, Beijing, China. Tembok besar China merupakan tembok besar dengan panjang mencapai sekitar 21.196 km atau 13.171 mil, termasuk bagian yang tumpang tindih yang dibangun kembali. Dilansir History, tembok besar China awalnya digagas Kaisar Qin Shi Huang pada abad ketiga sebelum Masehi, sebagai sarana untuk mencegah serangan dari nomaden barbar. Bagian tembok besar yang paling terkenal dan paling terpelihara dibangun pada abad ke-14 hingga ke-17, selama dinasti Ming, sekitar tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Bagian yang paling terpelihara dengan baik, panjangnya sekitar 8.850 km atau sekitar 5.499 mil. Seluruh panjang ini juga lengkap dengan lebih dari 25.000 menara pengawas. Tembok besar China dibangun untuk mempertahankan wilayah tersebut dari pemberontak Mongol. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu dalam bahasa Quechua Machu Picchu, atau Gunung Tua sering juga disebut kota Inka yang hilang, adalah sebuah lokasi reruntuhan Inka pra-Columbus, yang terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian sekitar 2.350 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu berada di atas lembah Urubamba di Peru, sekitar 70 km barat Laut Cusco. Menurut banyak sarjana, nama aslinya adalah Laktapata. Benteng Inka abad ke-15 ini terbentuk di atas garis patahan oleh gempa bumi dan sangat cemerlang karena dindingnya dari batu kering yang menyatu dengan batu-batu besar tanpa mortar. Terletak di tempat yang sangat indah, di tengah hutan pegunungan tropis, cagar alam Machu Picchu mungkin merupakan pencapaian arsitektur paling menakjubkan dari Kekaisaran Inka pada puncaknya. Arsitektur Machu Picchu luar biasa dengan signifikansi astronomi menunjukkan betapa majunya suku Inka pada zaman mereka. Misteri besar berputar di sekitar Machu Picchu karena penggunaan sebelumnya tidak diketahui. The Colosseum, Roma. Kolosseum atau Coliseum adalah sebuah amfiteater berbentuk oval yang terletak di pusat kota Roma. Bangunan ini sering dikenal sebagai Flavian Amphitheatre.
Kolosseum dibangun secara strategis di dekat Forum Romawi, menjadikannya salah satu tempat atraksi paling populer di negara ini, dengan lebih dari 6 juta orang mengunjunginya setiap tahun. Atraksi ini adalah simbol yang paling dikenal dari Kekaisaran Romawi, dan telah menyaksikan pertempuran berdarah dan pertempuran hewan liar. Pintu jebakan dan lorong bawah tanah masih mudah diakses di situs ini karena sekarang ada area pementasan yang lengkap untuk hiburan. Kolosseum juga menjadi tempat Paus muncul setiap Jumat Agung dan memimpin prosesi salib. Nama tersebut diubah dari Flavian Amphitheatre menjadi Kolosseum, karena patung Nero terletak di pintu masuk Domus Aurea. Saat ini, keamanan di Kolosseum telah meningkat dan hanya 3.000 orang yang dapat mengunjungi tempat ini sekaligus. Christ the Redeemer Statue, Brasil. Patung Art Deco Yesus Kristus di Rio de Janeiro, Brasil, dibuat oleh pematung Prancis Paul Landowski, dan dibangun oleh insinyur Brasil Heitor da Silva Costa, bekerja sama dengan insinyur Prancis Albert Caquot, dan pematung Rumania George Leonida membentuk wajah. Dibangun antara tahun 1922 sampai 1931, patung ini memiliki tinggi 30 meter setara 98 kaki tidak termasuk alasnya 8 meter atau 26 kaki. Lengan membentang selebar 28 meter sekitar 92 kaki, itu terbuat dari beton bertulang dan batu sabun. Patung ini memiliki berat 635 metrik ton, panjang 625, 700 ton pendek, dan terletak di puncak Gunung Corcovado setinggi 700 meter, 2.300 kaki, di Taman Nasional Tijuca yang menghadap ke kota Rio de Janeiro. Sebagai simbol kekristenan di seluruh dunia, patung ini juga menjadi ikon budaya Rio de Janeiro dan Brasil. Patung ini sebagai pelindung kolosal rakyat dan dibangun untuk memperingati abad peringatan kemerdekaan Brasil. Christ the Redeemer Statue terdaftar sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia karena menjadi simbol kekristenan dan menampilkan bangunan batu sabun yang terperinci. Petra, Jordan. Petra dalam bahasa Arab Al-Batra, bahasa Yunani kuno Batu Nabatea, awalnya dikenal penduduknya sebagai Rakmu, adalah kota bersejarah dan arkeologi di Yordania Selatan. Daerah sekitar Petra diyakini telah dihuni sejak 7000 sebelum Masehi, dan orang-orang Nabatea mungkin telah menetap di tempat yang akan menjadi ibu kota kerajaan mereka pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Namun para arkeologi hanya menemukan bukti kehadiran Nabatea sejak abad ke-2 sebelum Masehi. Orang-orang Nabatea adalah orang Arab nomaden, yang berinvestasi di Petra yang dekat dengan rute perdagangan dupa, dengan menjadikannya sebagai pusat perdagangan regional utama. Arsitektur batu merah di Petra ini dianggap megah. Selain itu, seluruh kota juga diukir dari potongan batu. Situs ini terkenal dengan arsitektur yang memukau dan rumit serta sistem saluran air modern. Petra memiliki tempat-tempat wisata seperti Sik yang panjang, kuil singa bersayap, dan perbendaharaan. Terkenal dengan arsitektur rock cut dan sistem saluran airnya, Petra juga disebut kota mawar. Kota ini menarik jutaan turis dari seluruh dunia karena menjadi salah satu keajaiban arsitektur buatan manusia yang termegah. Chichen Itza, Meksiko. Chichen Itza adalah kota pra-Columbus besar yang dibangun oleh orang Maya pada periode terminal klasik. Situs arkeologi ini terletak di kota Tinum, negara bagian Yucatan, Meksiko. Chichen Itza adalah salah satu kota Maya terbesar dan kemungkinan besar merupakan salah satu kota besar yang mistis, atau Tolans, yang dirujuk dalam literatur Mesoamerika. Situs ini memamerkan banyak gaya arsitektur, mengingatkan gaya yang terlihat di Meksiko Tengah dan gaya Puuc dan Chenes di dataran rendah Maya Utara. Puncak dari situs arkeologi ini adalah piramida Kukulkan dengan piramida yang lebih besar dibangun di atas yang lebih kecil. Monumen ini memiliki salah satu penggalian tahta jaguar yang paling rumit di dalamnya. Reruntuhan Chichen Itza adalah milik federal, dan situs ini dikelola oleh Instituto Nacional de Antropología e Historia, Institut Antropologi dan Sejarah Nasional, Meksiko. Chichen Itza adalah salah satu situs arkeologi yang paling banyak dikunjungi di Meksiko dengan lebih dari 2,6 juta turis pada tahun 2017. Itulah ketujuh keajaiban dunia terbaru. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.